Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan kelompok 7. Yang pertama adalah Salamatul Insya, yang kedua Maninatul Rohmah, dan yang ketiga adalah Hilyatud Dahabiyah. Kami kelompok 7 ingin mempresentasikan planar graf. Terdapat 3 buah rumah di mana setiap rumah mempunyai 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan gas, yang kedua, air dan listrik. Di gambar kedua terdapat sebuah kerangka parasut. Apakah dua gambar ini merupakan graf planar? Graf planar atau planar graf didefinisikan yaitu sebuah graf disebut planar jika graf itu dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling bersilangan atau memotong, di mana persilangan dari suatu sisi adalah perpotongan garis atau busur. Perhatikan gambar pertama. Gambar pertama merupakan graf planar dikarenakan tidak terjadi suatu perpotongan. Dan graf kedua merupakan graf tak planar dikarenakan terdapat perpotongan suatu busur. Sebuah graf planar mungkin saja tetap disebut planar meskipun terdapat sisi-sisi yang berpotongan, karena mungkin saja graf itu bisa digambarkan tanpa perpotongan. Perhatikan graf pertama, terdapat K4 di mana terdapat suatu perpotongan. Tetapi K4 dapat digambarkan dalam suatu bidang datar tanpa terjadi suatu perpotongan. Maka K4 disebut graf planar. Apakah Q3 planar? Perhatikan graf berikut. Q3 merupakan graf planar dikarenakan di Q3 tidak terjadi suatu perpotongan garis atau busur. Apakah K5 adalah graf planar? Perhatikan graf berikut. K5 merupakan graf tak planar karena terjadi suatu perpotongan terhadap garis dan terhadap busur. Maka K5 adalah graf tak planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. Perhatikan graf berikut, ada graf A, B, dan C. Dari 3 buah graf ini, manakah yang graf bidang? Graf planar atau graf bidang yaitu graf B dan graf C. Aplikasi planar graf. Yang pertama, dalam persoalan utility atau utility problem. H1, H2, H3 mempunyai kebutuhan di W, G, dan E. Apakah persoalan utilitas ini merupakan graf planar? Kita lihat di graf B. Ternyata, persoalan utilitas ini merupakan graf tak planar dikarenakan terdapat perpotongan dalam suatu garis. Maka, persoalan utilitas ini merupakan graf tak planar karena gagal di definisi planar. Ketika kita lihat H1 dengan G dan gambar B di H1 dan G digambarkan ke bidang datar yang lainnya, dan H1 ke E dan H1 ke E digambarkan ke yang lainnya, H2 ke E dan H2 ke E, tetapi di sini terjadi suatu perpotongan di H3 ke G dengan H3 ke W. Maka dari itu, persoalan utilitas ini merupakan graf tak planar. Graf planar juga berguna dalam pembuatan jaringan pada jalan. Misalkan, kita ingin menghubungkan kota-kota dengan suatu jalan. Kita akan menggambarkannya dengan menganggap kota sebagai titik atau simpulnya dan jalan sebagai sisi.
Sebuah jalan dinyatakan dengan graf planar ketika tidak ada underpass atau overpass. Ketika jalan itu mempunyai underpass atau overpass yang saling berpotongan, maka jalan itu disebut dengan jalan yang tak planar. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudari kita Salamatul Insia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Euler's formula atau rumus Euler. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar. Perhatikan gambar berikut. Wilayah ini dibagi menjadi R1, R2, R3, R4, R5, dan R6, di mana R6 adalah wilayah terluar atau bisa disebut dengan exterior region. Teorema 1 yaitu rumus Euler. Misalkan G adalah sebuah graf sederhana terhubung dengan E sisi dan V titik. Misalkan R adalah banyaknya daerah dalam sebuah representasi planar dari G, maka V min E ditambah R sama dengan 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini mempunyai titik sejumlah 11, maksud saya 7, dan sisi sebanyak 11, sehingga dapat dikatakan E sama dengan 11 dan V sama dengan 7. Maka R sama dengan 11 dikurangi 7 ditambah 2 sama dengan 6. Latihan. Misalkan sebuah graf planar terhubung mempunyai 20 titik. Setiap titiknya mempunyai 3 derajat. Ada berapa daerah yang akan terbentuk? Dari soal, kita mengetahui bahwa graf ini mempunyai 20 titik, dan setiap titik mempunyai 3 derajat. Maka, jumlah derajat dari semua titik adalah 3 dikali V sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60. Karena setiap garis dihubungkan oleh 2 titik, maka dapat dikatakan 2 dikali E sama dengan 60, sehingga banyaknya E sama dengan 30. Ketika kita masukkan ke dalam rumus Euler, maka akan menjadi R sama dengan E dikurangi V ditambah 2 sama dengan 30 dikurangi 20 ditambah 2 sama dengan 12. Jadi, wilayah yang akan terbentuk adalah 12 daerah. Corollary 1. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, V buah simpul, dan E buah sisi dengan E lebih dari 2 selalu berlaku E kurang dari atau sama dengan 3V dikurangi 6. Ketidaksamaan di atas dinamakan ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Berarti, kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika graf tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Contoh, pada K4 yang mempunyai titik sebanyak 4 dan sisi sebanyak 6, sehingga V sama dengan 4 dan E sama dengan 6 memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 6 kurang dari atau sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 6. Jadi, K4 adalah graf planar.
Pada graf K5 yang mempunyai titik sebanyak 5 dan sisi 10 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, sebab 10 lebih dari atau sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 6, jadi K5 tidak planar. Bagaimana dengan graf K33? Ketidaksamaan E kurang dari atau sama dengan 3 dikali V dikurangi 6 tidak berlaku untuk K33 karena K33 yang mempunyai sisi sebanyak 9 dan titik sebanyak 6 sehingga E sama dengan 9 dan V sama dengan 6 menjadi 9 kurang dari atau sama dengan 3 dikali 6 dikurangi 6 sama dengan 12 yang memenuhi E kurang dari sama dengan 3 dikali V dikurangi 6. Padahal pada kenyataannya graf K33 bukan graf planar. Sehingga muncul koroleri 2 yang mengatakan jika sebuah graf planar terhubung yang mempunyai E sisi dan V titik dengan V lebih dari atau sama dengan 3, maka E kurang dari atau sama dengan 2 dikali V dikurangi 4. Sehingga contoh graf K33 pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari atau sama dengan 2 dikali N dikurangi 4 karena E sama dengan 9 dan N sama dengan 6. 9 kurang dari atau sama dengan 2 dikali 6 dikurangi 4 sama dengan 8 adalah salah, yang berarti bahwa K33 bukan graf planar, yang dapat dilihat dari gambar berikut. Pada gambar graf K33 terjadi persilangan garis, sehingga K33 adalah graf tak planar. Oke, saya akan melanjutkan teorema Karotowski. K33 adalah tidak planar, K5 adalah tidak planar. Jadi, jika G mengandung sebuah non-planar subgraf, maka G juga non-planar. Perhatikan gambar di bawah ini. Graf G adalah non-planar karena graf G memiliki subgraf K5. Graf H adalah non-planar karena pada H terdapat penambahan suatu titik dinamakan elementary subdivision. Sebuah elementary subdivision dari sebuah graf tak kosong G adalah sebuah graf yang diperoleh dari G dengan menghapus sebuah sisi E sama dengan U dikali V dan menambahkan titik baru W dan sisi baru UW dan VW. Perhatikan gambar di bawah ini. Graf G memiliki suatu titik U dan V yang disebut dengan elementary subdivision. Kita menghapus sisi UV dan menambah titik baru W dan sisi baru UW dan VW. Sebuah subdivision dari sebuah graf G adalah suatu graf yang diperoleh dari G yang merupakan urutan ke 0 atau lebih dari elementary subdivision. Perhatikan graf di bawah ini. Graf G merupakan subdivision dari dirinya sendiri. Selanjutnya, terdapat graf G1 yang mana pada G1 terdapat penambahan titik. G merupakan elementary subdivision dari G, dan G1 juga merupakan subdivision dari G. Selanjutnya, G2 merupakan elementary dari subdivision dari G, dan G2 juga merupakan subdivision dari G. Selanjutnya, G3 merupakan elementary subdivision dari G,
dan G3 juga merupakan subdefinition dari G2. Jadi, dapat dikatakan G1, G2, dan G3 merupakan subdefinition dari graf G. Sehingga terdapat fakta sembarang subdefinition H dari sebuah graf G planar jika dan hanya jika G juga planar. Yang kedua, jika suatu graf G adalah subdefinition dari K5 atau K33, maka G adalah non-planar. Yang ketiga, jika suatu graf G mengandung sebuah subgraf yang merupakan subdefinition dari K5 atau K33, maka G adalah non-planar. Jadi, teorema Kuratowski yaitu suatu graf G planar jika dan hanya jika G tidak mengandung subgraf yang mempunyai subdefinition dari K5 atau K33. Contoh, kita akan menggunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf G di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung subgraf yang sama dengan K33. Perhatikan gambar di bawah ini. Graf A merupakan suatu graf yang mengandung subgraf K33. Karena K33 non-planar, maka graf A juga merupakan graf non-planar. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami sebagai mahasiswa juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.